Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Marliani Ria. Nah, di kesempatan kali ini, saya sebagai host akan bincang-bincang singkat yang akan ditemani dengan narasumber dari jurusan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Manado. Nah, langsung saja nih ya, perkenalkan diri biar yang lain gak penasaran siapa sih narasumbernya. Iya, hai. Perkenalkan saya Anggia Patabang, sekarang semester 4 dan kuliah di Bimbingan Konseling Universitas Negeri Manado. Shalom, selamat hari yang indah. Shalom. Bagaimana nih kabarnya? Saya harap kabar baik ya. Semestinya dan harusnya kabar baik dong. Nah, era pandemik mengharuskan kita untuk sehat, biar imun tubuh pun kuat. Setuju tuh, imun bukan cuma dari makanan atau minuman, tapi kebahagiaan yang ditimbulkan dari diri sendiri ya kan? Betul itu. Di sini kita juga akan membahas hal yang menarik loh. Wow, apa tuh? Nah, tanpa panjang lebar lagi, tema kita pada saat ini yaitu menariknya jurusan bimbingan dan konseling hingga prospek kerjanya. Baru dengar tema udah menjurus ke hal menarik nih, dan sekaligus bangga. Mesti dibahas nih. Nah, sebagai anak BK harus bangga dong. Langsung aja nih, kok bisa jurusan BK digolongkan jurusan yang menarik? Nah, buat yang bingung kenapa mesti jurusan BK, ada beberapa hal yang harus ditahu nih untuk memilih jurusan bimbingan konseling. Kalau boleh tahu nih, apa-apa aja tuh? Nah, di sini yang pertama, setelah kita masuk di jurusan BK, kita akan mampu memahami peserta didik atau bahkan orang lain loh. Peserta didik pada dasarnya masih belum jauh dari karakter labilnya. Sekarang, kita sebagai calon konselor akan diberi arahan untuk memahami karakter bagaimana cara menyikapi atau berkomunikasi secara efektif dengan murid yang berbeda karakter. Oke. Yang kedua, kita akan mempelajari cara pengajaran yang efektif. Seorang konselor adalah guru yang memahami setiap karakter anak didik. Nah, dalam hal ini, jurusan bimbingan konseling akan memberikan materi bagaimana cara mengajar yang ideal sehingga diminati dan disenangi oleh semua murid. Ya, setuju banget. Nah, yang ketiga, calon pendidik yang baik. Seringkali, seorang konselor merupakan tempat yang cocok untuk melakukan sesi tanya jawab terkait permasalahan sekolah yang dihadapi. Itu artinya kita sebagai konselor nantinya bisa menjadi guru favorit murid karena kesabaran dan bijaknya dalam menampung semua pertanyaan hingga memberikan solusi atas permasalahan mereka. Wow, semenarik itu ya setelah menempuh jurusan BK. Masih ada loh hal yang menarik lainnya. Yang ketiga yaitu tempat curhat, keluhan, dan sumber pemecahan. Wow. Ketika kita kuliah di jurusan bimbingan konseling, kita akan dibekali keilmuan tentang bagaimana menjadi tempat curhat yang menyenangkan dan menenangkan. Ini membuat murid-murid kita nantinya akan lebih leluasa bercerita dan berkeluh kesah tentang banyak hal, bahkan meminta saran untuk menyelesaikan masalah. Wow, selanjutnya dong. Yang keempat yaitu sebagai cabang ilmu psikologi. Nah, alasan memilih jurusan bimbingan konseling selanjutnya ialah karena jurusan ini merupakan cabang ilmu psikologi, di mana keduanya memiliki kaitan erat dan sama-sama mempelajari karakter hingga perilaku mental seseorang. Oleh karena itu, jurusan ini tidak hanya mengajarkan pembelajaran umum, melainkan juga harus membimbing kita untuk mengenali karakter dalam diri seseorang melalui pengetahuan psikologi loh. Nah, lanjut dong. Yang kelima yaitu konselor yang bijak menangani kasus. Dalam menjalankan tugas sebagai konselor, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menangani suatu permasalahan atau kasus di kalangan murid. Nah, di perkuliahan ini kita akan diberi materi mengenai penanganan masalah tersebut dengan bijak sehingga tidak mudah menghakimi murid
yang tengah bermasalah. Wah, sekeren itu ya jadi guru BK. Jadi stigma horor tentang guru BK pun terjawab nih. Itulah menariknya jurusan bimbingan konseling. Oke, lanjut nih ya. Ke prospek kerja jurusan bimbingan konseling. Itu apa aja sih? Nah, untuk lulusan dari program studi bimbingan konseling ini dipersiapkan menjadi profesional dalam bidang bimbingan dan konseling. Diharapkan dapat bekerja sebagai guru bimbingan konseling pada setting pendidikan dasar maupun menengah, serta pengembangan pelatihan bidang akademik, pribadi, sosial, dan karir pada setting pendidikan non-formal. Lulusan bimbingan konseling banyak diterima sebagai konselor di dunia pendidikan seperti di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Oke, nah kalau di luar pendidikan apa aja nih? Nah, selain ini, jurusan bimbingan konseling juga dibutuhkan sebagai tenaga konselor di pusat rehabilitasi, lembaga permasyarakatan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI, konsultan pengembangan sumber daya manusia, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan, Kementerian Agama, konselor, dan konsultan pendidikan di lembaga-lembaga bimbingan belajar atau LBB. Banyak juga ya. Nah, lulusan dari jurusan ini juga bisa membuka praktek sendiri ya kan, sebagai konseling untuk masyarakat umum. Tapi untuk mendapatkan izin melakukan sebuah tes psikologi, kita harus memiliki gelar S2, bukan begitu? Betul banget tuh. Nah, terlalu singkat ya pembahasan kita, padahal masih banyak hal menarik mengenai jurusan bimbingan konseling. Karena keterbatasan waktu, jadinya singkat aja deh. Ya, sayang banget. Padahal masih banyak yang bisa diceritakan tentang menariknya jurusan bimbingan konseling loh. Iya nih, tapi semoga pendengar bisa mengetahui secara jelas tentang penjelasan singkat tentang jurusan bimbingan konseling. Oke ya, bincang-bincang kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Dan untuk narasumber yang sangat-sangat super, jangan bosan-bosan ya saya undang sebagai narasumber. Terima kasih ya Anggia. Oke deh, pastinya dong, selalu siap. Dan terima kasih juga telah mengundang saya untuk saling berbagi. Sekian dulu ya, tetap jaga kesehatan Anggia dan teman-teman. Dan selalu bahagia. Terima kasih, shalom.